Berahim pada kesederhanaan, maka sulitlah mencari titik keangkuhan pada diri seorang Opi Kumis. Selalu tersenyum pada setiap orang dan membuang buruk sangka dalam pikirannya, maka Opi pun tergambarkan bagai sosok membumi tanpa aroma keangkuhan sama sekali. Bersama sederhana itu, Opi pun melakoni fragmen hidup yang penuh problema dengan bekerja serabutan apa saja demi hidup yang mulia tanpa harus menyusahkan keluarga. Kita kan anak kita nih yang udah umur setahun 2 tahun, kalau ngelihat temennya yang punya bapak rada mendingan, kalau dia lagi ngelihat temennya megang coklat nih, anak kita mau. Jadi gue pernah kesentuh gitu, maksudnya pernah punya rasa gue mesti bisa gitu. Jadi ada semangat, makanya mungkin agama nyuruh kita nikah, suruh kita berkeluarga nih mungkin ini. Jadi kita punya kedewasaan, punya semangat untuk cari duit. Waktu dia minta coklat sama temennya, dia bilang begini, temennya nih anak kecil, dia ada umur 2-3 tahun deh. Minta beliin aja sama ayah kamu katanya. Dia bilang ayah aku gak punya uang. Gue selalu inget gue mesti maju gara-gara anak gue minta coklat tuh sama temennya. Gue mesti maju, gue mesti beliin coklat dan mesti beliin yang lebih. Gue mesti bisa jadi bapak, gue mesti sukses. Jadi gue punya semangat itu hidup. Setelah kejadian itu besoknya gue main, itu orangnya sekarang yang ngajak gue kerja masih hidup. Namanya Bang Baneng. Dia memang bikin proyek kecil-kecilan kalau ada orang nembok rumah gitu. Diajak sama Bang Baneng, gajinya itu yang tadi gue bilang seminggu paling 7.500. Yang pertama gue dapat duit, yang pertama gue beli adalah coklat yang anak gue minta. Opi kalau menurut saya itu orangnya yang ulet. Terusnya orangnya kemauannya tinggi, kemauannya, power kerjanya itu semangat banget. Pokoknya dia pantang nyerah. Tujuannya itu gimana caranya gue sukses gitu. Tak ada yang pernah menyangka jika Opi Kumis pernah melakoni kerja sebagai pedagang ayam Bangkok di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Di sanalah di sepotong lapak kecil Opi mengais rezeki halal yang mungkin bagi orang lain tak seberapa, namun bagi Opi sangatlah istimewa. Opi yang tamatan STM dan tak melanjutkan kuliah memilih bertempur sebagai laki-laki di lautan prahara ekonomi keluarga. Gue dulu waktu punya anak satu, si Selfie itu, Selfie umur 2 tahun, gue belum punya kerjaan nih. Kerjaan gue kan lari-larian nih. Terkadang-kadang gue ngaduk semen, jadi kuli bangunan. Kadang-kadang gue jual sendal di kereta dari Kalibata sampai Bogor tuh gue jual sendal kulit. Kadang-kadang gue jual ayam di Jatinegara tuh, ayam Bangkok. Itu sampai gini hari banyak temen gue masih tuh. Kalau gue datang ke sono, dia sombong udah gak mau jualan lagi. Bukan, ayamnya udah jarang, gue suka bilang begitu. Supaya enak, masih banyak tuh di Jatinegara, Lokomotif, itu tukang ayam Bangkok hampir semuanya temen gue. Kalau dia sih emang dulu emang kerjaannya kadang-kala ya serabutan lah gitu kan. Serabutan segala, apa sih namanya tuh, batu gitu, bantuin gitu kan, nembok ini bikin rumah gitu. Nah itu kerjaannya gitu. Pada satu titik kehidupannya, Opi pernah tersungkur jatuh hingga ke lembah terbawah kemiskinan. Seluruh barang di rumah habis terjual dan disita, sebab Opi tak pernah menyangka dirinya tertipu kala mencoba berbisnis usaha. Sebuah cerita pahit, teramat pahit, tapi apa mau dikata, Tuhan telah menggariskannya. Pada waktu gue nganggur, itu gue pernah pinjem duit di kampung gue nih untuk nyambung hidup. Ini nganggur nih posisinya. Jadi gue ada orang ngajak join satu celana konveksi gitu. Jadi kalau gue naruh duit 1 juta, gue dikasih keuntungan 1.100.000 setiap bulan. Karena gue gak punya duit, gue tarikin sama duit-duit orang kampung. Itu semua terkumpul duit orang kampung 35 juta. Jadi setiap bulan tuh gue ngasih. Sama yang punya uang, dia 1 juta kasih 100, dia 2 juta kasih 200, dia 3 juta kasih 300. Jalan 3 bulan itu keuntungan bener. Jalan ke sononya yang punya modal lari. Lari berarti kan gue mesti tanggung jawab nih sama yang punya duitnya gue pakai. Modalnya nggak balik dibawa lari orang, gue mesti ngasih keuntungan orang-orang ini kan. Jadi mau nggak mau tuh gue setiap bulan itu harus ngumpulin duit paling nggak 3-4 juta untuk ngasih keuntungan. Itu semua ada
ada yang gue udah punya lah dari hasil dikit-dikit itu di rumah. Ada yang ngambil TV, ada yang ngambil kulkas. Ambil kulkas lu aja deh bang, gue ambil TV lu. TV gue anak gue lagi nonton dicabut sama orang. Gue ngambil TV aja deh, tapi ya mungkin gak apa-apa. Makanya akhirnya gue suka dapat pelajaran, kita jadi orang jangan pendendam gitu. Maksudnya jangan, siapapun yang pernah nyakitin kita jangan balas sama nyakitin. Balas aja sama kebaikan. Karena itu memang satu ujian. Di saat segala perih menyiksa diri dan kehidupannya, Opi menemukan setitik cahaya pengharapan yang datangnya tak terduga. Momen yang kelak akan mengubah kehidupannya 180 derajat ini bermula saat dirinya turun dari bus kota. Kala itulah, telinganya menangkap suara pekik riuh orang-orang yang berlatih teater. Ini memang kalau gue selalu berpikir kita manusia ini harus ada tulisan. Pasti semuanya Allah yang rancang ya. Anehnya mobil yang gue naikin pas di depan gelanggang remaja Jakarta Timur mogok. Kita harus ganti ke mobil lain. Ongkos gue harus cukup sampai Cililitan. Berarti kalau diganti gue gak punya ongkos buat pulang. Gue ngomong sama Kenek, saya gak punya ongkos buat nyambung. Berapa tadi? 10 perak apa berapa dikasih sama dia untuk nyambung. Karena hujan gede mepet lah gue ke gelanggang remaja Jakarta Timur. Gue denger di situ ada A, B, C, D, saya, ini, itu. Suara apa itu? Masa ABRI latihan di gedong? Kalau gue mikir gitu ya, kok ada A, B? Gue taunya kan yang suara begitu biasanya militer, ABRI. Wow, gituan latihan di kam-kam gitu. Ini kok ada suara begitu tapi di dalam gedong. Masa ABRI ke dalam gedong? Gue masuk deh nih ke dalam. Ngeliat pada bogel. Ah ini bener. Pada bogel ya, pada gak pakai baju. Nih, wah ini bener. Tapi kalau gue militer gue bilang nih ngapain ceking-ceking banget orangnya. Anak teater. Ah, gue duduk aja dulu dengerin. Ini apa nih sebenarnya? Latihan. Ya udah. Kita nanti ada pementasan katanya di Taman Ismail Marzuki. Oh ini jangan-jangan sandiwara. Gue taunya sandiwara. Emak gue, nenek gue bilangnya sandiwara kalau gitu-gituan. Begitu dia bubar istirahat makan gue datang tuh. Itu orangnya sekarang namanya yang Boneng itu Boneng. Diding Boneng. Itu dia guru gue di Sanggar Pelangi. Gue deketin dia, bang apaan sih nih bang? Oh latihan teater. Bayar gak bang? Nggak bayar. Setiap yang mau main silakan mau gabung. Mau dong bang, ntar ini naskahnya nih. Ini kita buat persiapan pentas di Taman Ismail Marzuki. Judulnya Cek Siti, satu lagi sama Gravito disadur jadi disadur dikomediin jadi pengantin trotoar. Dia tidak pandang bulu dalam artian untuk latihan, tapi untuk bercanda, untuk main-main. Jadi betul-betul dipisahkan gitu loh. Dia lebih banyak di teater. Jadi ada pada prinsip dulu kalau bilang, Pi, lu kan pelawak. Enggak, gue pemain teater, gue pemain sinetron. Dia ternyata begitu dilawak enak, lebih banyak lawak akhirnya dia. PA juga tuh anak. Teater pada akhirnya mendidihkan darah kesenian dari putra Betawi ini. Seloroh segar dan segala ucapan Opi terasa renyah menyenangkan hati. Berucap lewat naskah ataupun spontan serasa tak ada bedanya. Mungkin inilah yang disebut keajaiban. Sebab Opi tak pernah duduk di bangku kuliah seni, namun berhasil menarik perhatian banyak orang. Dan peruntungan itu terjawab lewat jalan Tuhan saat dimana aktor Deddy Mizwar melihat aksi panggungnya. Pentas itu memang semuanya udah jalan nih, harus ditentuin ke situ. Yang nonton Haji Deddy Mizwar. Gue ngintip dari hordeng panggung, tuh, wah ada bintang film, Deddy Mizwar. Gue main aneh bin ajaib kayak orang kesetanan. Enak, enteng gitu. Setelah kelar main dia naik Deddy Mizwar. Mana yang jadi pawang tadi? Saya Bang Haji. Siapa namanya lu? Opi. Besok lu ke kantor gue casting. Ada sinetron. Sinetron apaan? Film. Saya pantas emang main film. Pantas muka lu masih ada. Gitu. Datang saya ke kantornya itu masih di Kalimalang, bukan kantor yang sekarang, kantor yang masih kantor yang kecil. Gue begitu dikatain 400.000, itu kagetnya bukan main. 400.000 kali 30 kan sebulan nih. Berarti duit gue 12 juta ya? Iya, 12 juta. Gue suka pikirin 12 juta apa 1.200.000. Gue hitung lagi saking bingungnya nih. Gue gak pernah megang duit segitu.
HP gue ngeri salah, gue tanya orang. Kalau 400 kali 30, 12 juta Bang Opi. 12 juta apa 1.200.000. Gue belum syuting udah mikirin honor.